Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang mari mau angkat tema request dari salah seorang teman sejiwanya kita ya. Di kolom komentar beliau menulis, Cici, sekali-sekali angkat tema tentang apa yang difikirkan atau apa yang dirasakan oleh pasangan ketika berjauhan. Nah gitu, memang tulisannya si Mbak tuh pikiran, perasaan, tingkah laku, ada nggak yang nakal kalau misalnya pasangan tuh lagi pulang kampung gitu kan. Nah, tetapi di sini mari dibikin aja dia judulnya general, bagaimana pikiran, perasaan atau tindakannya dia ketika berjauhan dari pasangan ya, dari kamu. Nah, gitu. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan kembali ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan itu bacaannya bakalan vice versa ya. Di sini tarikan energinya itu kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu untuk menyikapi apa yang coba nanti mari sampaikan di sini. Ya. Oke, baik. Ini mari pakai yang ini aja lah ya decknya. Baik, langsung aja ya kita mulai ya. Apa yang ada di pikiran, apa ada di perasaan, dan mungkin apa yang akan dia lakukan ketika berjauhan dari pasangan. Berarti ini situasinya LDR gitu ya. Oke. Langsung di sini gambaran tentang dia. Ya. Oke. Iya. Baik, jadi kalau mari lihat begini, kalau dia berjauhan dari kamu, ini kayaknya dia itu sering yang kayak overthinking ya. Di sini dia yang bisa berpikiran macam-macam tentang kamu. Jangan-jangan kamu di sana seperti ini, kamu di sana seperti itu, ya. Dan penilaian-penilaian dia ini kalau mari lihat bisa tuh cenderung negatif. Nah gitu ya, dia bisa aja semakin gencar untuk stalking kamu. Kamu kira-kira online-nya itu berapa kali dalam satu hari, berapa lama setiap kamu online. Jadi ini banyak yang ngintip ya. Pasangan kamu tuh ngintip banget, memperhatikan gerak-geriknya kamu dari jauh. Dalam hal ini bisa media online atau jika dia punya kenalan yang juga kenal sama kamu, saya rasa orang ini tidak akan segan-segan untuk nanya ke mereka gitu ya. Kamu jalan sama siapa? Ngapain kamu di sana? Nah, kira-kira gitu. Jadi timbul di situ trust issue-nya karena overthinking tadi, hal-hal negatif. Nah, untuk beberapa ini bisa tertrigger karena mungkin dia punya kisah urusan LDR yang itu kandas gitu ya, atau dia mungkin denger-denger nih cerita-cerita dari teman-temannya bahwa kondisi LDR itu nampaknya agak-agak sulit, banyak tantangan-tantangannya di situ. Ada kemungkinan-kemungkinan bahwa tertipu gitu ya, bahwa pasangan diam-diam melakukan sesuatu di balik punggung, di balik layar. Nah, kayak gitu. Jadi dia nampaknya agak kurang percaya. Walaupun di sini mungkin urusannya tidak LDR-an, tetapi setiap berpisah gitu ya, bertemu kemudian berpisah dan hari-hari dilalui gitu, mungkin komunikasi bagus, pertemuan bagus ya, hubungan tuh bagus. Nah, namun itu tadi kalau mari lihat memantau kamu dari jarak jauh, itu yang akan dilakukan oleh orang ini gitu ya, oleh pasangannya kamu. Nah, ada nggak pikiran dia yang nakal di luar sana gitu ya ketika jauh dari kamu? Saya rasa di sini pikiran nakal tuh enggak juga ya, kalau nampaknya mari enggak juga, karena untuk beberapa orang di sini dia tuh akan mikir bahwa ini enggak benar untuk dia lakukan. Nah, kalau misalnya nakalnya itu hubungin wanita-wanita lain kayak gitu ya, atau hubungin pria-pria lain, saya rasa dia enggak mau dia. Nah, kebetulan yang mari tarik energinya ini seseorang yang nampaknya itu setia, dia punya harga diri yang cukup tinggi. Jadi untuk melakukan kecurangan-kecurangan di belakangnya kamu, nampaknya di situ dia nggak mau ya.
Itu sebuah hal yang cukup memalukan bagi dia gitu. Jadi kalau Mari rasa orang ini bisa dikatakan orang yang lumayan setia lah ya, cukup setia lah ini. Apalagi jika ternyata orang ini sudah jadi suaminya kamu, udah jadi istrinya kamu gitu. Saya rasa rumah tangganya kalian atau hubungan kalian jika ini masih pacaran, saya rasa dia tuh nggak akan menjadi seseorang yang menghancurkan ya. Dia tidak mau menjadi penyebab hubungan kalian itu rusak gara-gara dia di situ berselingkuh. Jadi kepikiran selingkuh tuh enggak. Namun kalau mungkin dia ini bisa aja gabung-gabung sama cewek-cewek, dia bisa aja gabung-gabung sama cowok-cowok yang hang out sama cewek-cewek, hang out sama cowok-cowok. Tapi saya rasa di situ dia sadar diri ya, aku nih pacar seseorang nih. Aku nih pasangan seseorang nih. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Mari katakan orang ini lumayan terpercaya gitu. Kalau untuk soal kesetiaan gitu ya, atau dia bisa aja aneh-aneh di luar sana, bisa aja, tetapi dia ujung-ujungnya tuh balik sama kamu karena hubungan yang paling dia ingin bangun untuk saat ini ya bersama dengan kamu. Dan sorry, di sini Mari nggak lihat ada energi yang doyan selingkuh ya. Iseng-iseng dengan orang lain bisa aja gitu. Tapi garis bawahnya adalah dia balik-balik sama kamu. Ujung-ujungnya sama kamu juga. Nah gitu. Kalau dia ini kamu tujukan ke perempuan, saya rasa dia cukup respect sama kamu ya. Dia cukup menghargai kamu sebagai cowoknya dia atau sebagai suaminya dia. Jadi saya lihat di sini enggak. Kalau untuk selingkuh-selingkuh kayak gitu tuh enggak. Cuman dia mau kayak gini. Lagi sama temen ya. Dia lagi keluar sama temennya. Lagi hang out sama temennya. Nah, di situ dia bilang dia lagi di rumah. Misalnya kamu chatting, lagi di mana beb gitu ya. Aku lagi di rumah kok, atau aku lagi di kosan. Padahal dia lagi sama temen-temennya. Tapi di sebatas itu aja sih kalau Mari lihat. Memang mungkin tidak jujur ya di sana ya, tidak jujur. Tapi ketidakjujurannya ini bukan karena ada opsi-opsi lain. Dia sedang mengejar opsi-opsi lain. Tapi mungkin dia sedang yang kayak, wah kapan lagi nih gitu. Si Bebek lagi pergi gitu ya. Si Bebek lagi nggak dengan aku. Nah aku udahlah, aku dengan teman-temanku lah muas-muasin masa bebasnya aku atau menikmati masa bebasnya aku. Nah kayak kita. Ya. Dia lagi asik chattingan sama temennya. Atau dia teleponan sama temennya gitu. Dia bisa aja bilang, oh ini lagi teleponan sama mama. Gitu ya, atau lagi teleponan sama siapa gitu. Tapi dia nggak bilang dia lagi curhat sama temennya. Dia nggak bilang bahwa dia itu lagi bicarain tentang urusan cinta kalian sama orang lain. Nah saya rasa lebih ke arah di situ sih, karena orang ini kalau Mari lihat dia ingin hubungan yang jangka panjang sama kamu. Dia ini pengen hubungan kalian ini kalau bisa tuh ya lama kayak gitu lah. Ya gimana ya? Karena dia berharap juga sama kamu. Karena dia ingin gitu. Dia ingin kamu tuh jadi pendampingnya dia. Nah, di situ ya. Nakal-nakal dikit-dikit ya, nakal-nakal tipis-tipis. Saya rasa lebih ke situ sih. Atau mungkin dia lagi kamu tidak dekat sama dia, mau dia ini mungkin ya make tabungan kalian, atau dia janji tidak belanja-belanja tapi dia pergi belanja-belanja kayak gitu ya. Atau dia ini janjinya itu akan tertib di rumah tapi dia pergi ke warung kopi, nongki-nongki sama teman-temannya dia. Lebih ke arah situ sih kalau Mari lihat. Ya, kebetulan yang kartunya ini, yang energinya ini Mari tarik,
Jadi ini orangnya jujur banget sama kamu. Kalau jujur dalam artian bahwa tidak mau selingkuh ya, tidak mau selingkuh. Tapi ya itu tadi, kalau hanya sekedar main-main, seneng-seneng sama temen-temennya, tapi dia di situ masih pakai kewarasan, iya di situ ada. Atau dia belanja-belanja, melakukan sesuatu yang sedikit berlebih-lebihan di belakangnya kamu, yaitu dia mau. Tapi kalau untuk integritas dan kesetiaan, saya rasa orang ini cukup terpercaya gitu. Justru dia yang tidak percaya sama kamu gitu ya. Mau dia ini nggak yakin sama kamu kalau kamu tuh lagi jauh gitu. Apalagi jika memang dia seperti Mari katakan, dia mau bohong ya, bilangnya di kosan, bilangnya di rumah, nggak taunya sama temennya lagi jalan, atau dia bilang dia jalan sama mamanya gitu ya, tapi ternyata dia tuh jalan sama pasangannya, sama temen-temennya gitu ya. Jadi dia mau ada nggak jujurnya juga sama kamu, dan dia pikir kamu juga ngelakuin hal yang sama. Nah gitu. Dan kalau saya rasa orang ini memang sebenarnya tuh apa ya, nakal banget enggak lah gitu. Nakal banget enggak. Cuma kadang-kadang dia itu bisa tidak tahu apa yang paling terbaik yang harus dia lakukan dalam hubungan kalian. Nah, di situ ya. Kadang-kadang orang ini saya rasa masih mau bingung-bingungan. Dan memang tanpa dia sadari, dia bisa aja melakukan white lie tadi, kebohongan-kebohongan kecil yang sebenarnya itu sih nggak perlu ada. Tapi karena dia masih belum mengerti, dia masih harus banyak belajar lagi bahwa boleh kok terbuka, benar-benar terbuka ke pasangan. Nah tentu saja itu harus ada kerjasama dari kamu ya. Maksudnya kalau seseorang itu jujur, walaupun itu katakanlah agak pahit, tapi mestinya kita tuh kayak bisa menerima kayak gitu ya. Belajar di sana. Jadi ada dua orang yang mampu bersikap saling terbuka dan juga terbuka menceritakan tentang diri, dan terbuka mendengar dan menerima bagaimana sih pasangan. Biar hubungan tuh jangan banyak sandiwaranya gitu loh. Kadang-kadang untuk beberapa orang sih ya, ini kasuistik sih sesungguhnya yang Mari mau sampaikan ini. Beberapa orang itu jadinya ruwet ya, dari satu kebohongan akan bersambung dengan kebohongan lain demi menjaga hubungan gitu. Tapi nggak sadar bahwa ada habit-habit baru, ada habit-habit yang dibiasakan gitu ya, untuk individual gitu, untuk berlaku bagi kepentingan diri sendiri. Nah, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jadi maksudnya Mari gini. Kadang-kadang aku harus menyelamatkan hubungan, padahal aku nih masih juga ingin menikmati hidup aku sendiri. Tapi takut nih pasangan tidak bisa menerima bahwa diri ini masih ingin menikmati hidup pribadi gitu ya. Nah, makanya di situ timbullah kebiasaan baru gitu ya, yang kayaknya ada beberapa hal itu yang harus ditutupi dari pasangan. Dan kalau Mari lihat, itu tidak sehat ya. Hubungan-hubungan kayak gitu tuh hubungan-hubungan yang gak sehat. Kita tuh pun capek ya mengingat-ingat kebohongan yang kita ciptakan. Nah gitu. Jangan kita belajar menjadi seseorang yang turun di situ kualitas dirinya kita gitu. Maka ayo kita sebagai orang yang berpasang-pasangan mulai membiasakan diri, tidak saklek ya terhadap egonya diri, mau aja tuh terbuka satu sama lain biar hubungannya nih enak. Kenapa dia ini kayak yang resah, gelisah, tidak percaya sama kamu? Coba kamu cek juga dirinya kamu, ataukah kamu pernah di situ juga melakukan hal yang kurang lebih sama gitu ya?
kamu tidak jujur juga sama dia, maka itu ada yang pikiran-pikirannya dia, akankah kisah yang lalu itu terulang kembali. Nah seperti itu. Jadi dia ini kalau mari lihat bisa kayak yang lelah sama kamu kalau kalian ini lagi tidak bersama gitu ya. Kalau kalian ini lagi jarak jauh, bisa dia di situ tidak yakinan sama kamu. Ini udah pasti orangnya ya, sebagian besar punya second account, punya akun siluman di situ ya, demi bisa untuk mantau-mantauin kamu. Nah kayak gitu. Jadi kalau mari katakan untuk secara garis besar sih, pikiran-pikiran yang nakal untuk dia lakukan di belakang kamu tuh nampaknya enggak chatting-chattingan lah sama pria-pria lain atau sama wanita-wanita lain. Ini nampaknya dia enggak mau gitu. Kalaupun dia ada chattingan sama pria atau wanita lain, saya rasa itu masih kayak batas-batas wajar gitu ya. Batas-batas wajar, masih kayak batas-batas yang apa dikatakannya, intinya dia masih balik sama kamu. Nah itu aja sih, dia masih balik sama kamu. Dia akan mempertimbangkan bahwa hubungan kalian ini tuh hubungan yang paling utama. Kalau yang lain itu bisa aja hanya sekedar tegur sapa ringan, nah kayak gitu ya, tegur sapa yang orang itu pun tidak akan dia akui. Nah gitu, karena tidak ada yang berkesan dari orang itu, dari siapapun yang dia hubungi itu. Karena dengan kamu tuh nampak mari adalah targetnya dia ya, bisa dengan kamu sampai menikah atau tetap bersama dengan kamu mempertahankan pernikahan. Saya rasa itu yang paling penting yang akan dia lakukan. Nah kayak gitu. Nakal-nakal untuk teman-teman sejenis gitu ya. Ya tadi pergi ke warung kopi lah. Itu lebih lama waktunya dia di warung kopi, atau lebih lama waktunya dia untuk pergi hang out dengan teman-temannya. Kalau mari katakan hanya sampai sejauh itu aja sih dia ke kamu, ngelakuin di belakangnya kamu. Ini kalau jauh dari kamu tuh kangennya luar biasa nih. Tapi beberapa dia nggak akan nyampein sama kamu. Gitu ya, ini cepet kangen ini. Kalau kamu pikir bahwa kamu adalah orang yang paling galau, kalau terjadi jarak di antara kalian, kamu salah. Justru dia yang paling galau di sini. Justru dia yang paling nggak tenang di sini, gitu ya. Untuk beberapa nampaknya situasi LDR itu berat bagi dia. Jika di sini bercerita tentang LDRan ya, itu situasi yang berat banget. Makanya dia bolak-balik tuh ngintip-ngintip kamu. Lihat WA itu hanya khusus lihat kapan kamu terakhir online, berapa lama kamu online. Nah kayak gitu. Habis itu dia bisa kayak sedih sendiri gitu ya. Jadi orang ini banyak sedihnya lah. Ini bisa orangnya kangenan banget sama kamu. Tapi itu tadi, mungkin dia agak jaim di situ. Apalagi kalau dia pria dewasa ya, dia agak jaim. Dia tidak dibiasakan untuk menunjukkan perasaannya dia. Nah itu satu lagi. Orang-orang yang mari tarik energinya di sini, nampaknya dari kecilnya dia dibesarkan dengan tidak terbiasa untuk mengekspresikan perasaan. Nah, atau vice versa. Dia nih manja banget gitu. Jadi bisa dia tuh kayak yang pengen aja ngerepotin kamu. Niatan dia tuh pengen banget ngerepotin kamu. Biar perhatiannya kamu itu tertuju sama dia, biar kamu tuh nggak aneh-aneh. Gitu. Justru orang ini kalau mari lihat yang agak berupaya ya, untuk biar kamu tuh sadar bahwa ada dia di sana, ada dia yang sedang menunggu kamu. Nah di situ, ini bisa
ini bisa kayak cemberut, nggak jelas gitu ya. Dia bisa dengan mudah tuh salah paham ini sama kamu karena sensian tadi, dan juga karena dia pun mungkin agak-agak kurang berpengalaman dalam hubungan. Secara komunikasi dia bisa di situ agak-agak sulit ya menyampaikan bahwa dia kangen sama kamu, bahwa dia cemas kamu itu yang aneh-aneh di belakangnya dia. Nah di situ. Jadi jauh dengan kamu itu saya lihat dia nggak suka gitu, nggak dapat kabar aja dari kamu. Dia ini bisa kayak uring-uringan sendiri. Nah kalau orang ini ditanya maunya itu apa, dia mau tuh kayak yang kamu selalu on time dengan dia. Maksudnya gini, begitu dia chatting atau begitu dia telepon kamu, harapannya dia tuh kamu cepet ngerespon dia. Mungkin dia tahu bahwa yang dia pengen itu sebuah hal yang bikin kamu susah gitu ya. Dia kayaknya minta berlebihan dari kamu. Tapi ya itu untuk bisa bikin dia ngerasa tenang aja gitu, bahwa kamu lagi di rumahmu itu sedang juga peduli bahwa ada dia yang di sana gitu ya, sedang mengharap-harap cintanya kamu. Nah, sedang berharap-harap bahwa kamu itu akan kontak dia, menunjukkan bahwa kamu itu perhatian sama dia. Nah, kayak gitu. Bisa aja orang ini sebenarnya tidak romantis sama kamu, tetapi dia pengen kamu romantisin. Dengan yang bolak-balik ya, misalnya, Beb, aku pindah dari warung kopi ke pecel lele. Nah, itu dia seneng yang kayak gituan, mari lihat. Nah, seneng dia, happy dia. Kalau kalau kamu bikin yang kayak gituan. Nah, Beb, aku lagi mandi nih. Seneng dia. Dikabari terus-menerus biar pikiran dia tuh nggak liar. Gitu. Karena kayak mari katakan bahwa ini mau overthinking, mau liar pikirannya. Gitu. Walaupun memang sampai sejauh ini adalah sikap kedewasaannya dia yang mendorong dia untuk yang tahan gitu ya, tenang, walaupun di situ dalam keadaan memaksakan dirinya ya, sedikit memaksakan dirinya. Nah kayak gitu. Memang beberapa di sini mungkin agak mancing-mancingin kamu ya. Dia di situ tanpa kontrol emosi, untuk beberapa vice versa dia bisa kayak langsung nyemburin ya, online naik, chattingan naik kayak gitu ya. Kemana? Di telepon kok lambat jawab. Nah untuk beberapa dia kayak yang gak sabaran gitu ya untuk mengekspresikan bahwa aku nih loh cemas nungguin kamu. Nah ada beberapa di situ. Kedewasaannya bisa aja dihantam oleh keadaan tentang kamu. Nah kayak gitu ya. Oke, itu aja. Baik, mari tarik dulu ini inisial ya, yang menunjukkan pembacaan ini mari tujukan untuk siapa ya. Ini bisa inisialnya kamu, inisialnya dia. Zodiaknya kamu bisa juga zodiaknya dia. Ada di sini M, ada di sini T ya. Kemudian di sini ada R. Ada di sini P. Kemudian hadir di sini inisial N. Ada inisial Z di sini. Ada I, ada B, V ya, Vita gitu ya. Kemudian di sini ada C, cantik gitu. Ada F, Fanta. Hadir D, Doni. Hadir H, Hari. Kemudian G, Gigi. Hadir K, Kami. Ada inisial X, inisial Q di sini ya. Dan terakhir ditutup sama inisial J. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke zodiak nih. Pembacaan ini ditujukan kepada kamu. Ini zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Sagittarius di sini, Libra, Cancer. Itu ada ini ada Virgo, ada Gemini, ada Aries. Ada di situ Capricorn, Pisces, Virgo lagi, Leo,
Capricorn lagi, ini ada Gemini, dan terakhir ada energi dari Pisces ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di pembacaan Mari yang berikutnya.